Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Rusli. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme. Apa sih teori feminisme dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Mari kita bahas. Teori feminisme dalam sastra. Percayalah bahwa teori feminisme dapat memberikan sudut pandang yang unik dalam membaca dan menginterpretasikan karya sastra. Mari kita jelajahi teori ini dan aplikasinya pada sastra Indonesia. Latar belakang teori feminisme dalam sastra. Teori feminisme dalam sastra muncul sebagai respon terhadap ketimpangan gender dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Bagaimana teori ini berkembang dalam konteks sastra Indonesia? Mari kita bahas. Nah, kita masuk dulu nih ke prinsip-prinsip utama dalam teori feminisme sastra. Yang pertama ada pemberdayaan perempuan. Teori feminisme sastra bertujuan menjadikan perempuan sebagai subjek bukan objek. Yang kedua ada penghancuran stereotip gender, yaitu feminisme sastra menolak stereotip gender dan menantang konstruksi sosial yang merugikan. Yang ketiga ada rekonstruksi narasi. Teori ini mengajak untuk membaca ulang narasi yang sudah ada dan menyuarakan pengalaman perempuan. Yuk kita analisis feminisme pada karya sastra Indonesia. Yang pertama ada konstruksi identitas perempuan. Karya sastra Indonesia sering menggambarkan kompleksitas dan perjuangan identitas perempuan dalam berbagai konteks. Yang kedua ada penjagaan warisan budaya. Feminisme dalam sastra Indonesia merayakan kekuatan perempuan dalam melestarikan warisan budaya mereka. Yang ketiga ada kritik terhadap patriarki. Karya sastra Indonesia sering menyoroti ketidakadilan yang dihadapi perempuan akibat sistem kekuasaan patriarki. Di sini aku kasih contoh bagaimana sih penerapan teori feminisme dalam karya sastra Indonesia. Yang pertama ada Kembang Jepun, karya Radirevi Pahlevi. Puisi ini menggambarkan kekuatan dan keteguhan perempuan dalam menghadapi kehidupan yang penuh rintangan. Yang kedua ada Laki-laki yang tak mampu melempar peluru dan bunga, karya Eka Kurniawan. Cerita pendek ini mengkritik peran gender secara tajam dan menyuarakan kebebasan perempuan. Yang ketiga ada Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Novel ini memperlihatkan pandangan feminis yang kuat melalui karakter-karakter perempuannya yang penuh perjuangan. Nah, di sini ada beberapa perbedaan penafsiran feminisme dalam karya sastra Indonesia. Yang pertama ada feminisme liberal, yaitu pendekatan yang menekankan pada kebebasan individu perempuan dalam mencapai kesetaraan. Yang kedua ada feminisme radikal, yaitu pendekatan yang ingin mengubah struktur sosial secara drastis agar mencapai kesetaraan gender. Yang ketiga ada feminisme kultural, pendekatan yang mempertimbangkan konteks budaya dalam membahas isu-isu feminisme. Kita masuk ke bagian relevansi dan dampak pentingnya teori feminisme dalam sastra Indonesia. Yang pertama ada pemberdayaan perempuan. Feminisme memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk mengartikulasikan pengalaman mereka melalui sastra. Yang kedua ada penciptaan kesadaran, yaitu teori ini membantu mengangkat isu-isu gender dan membangun kesadaran terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang masih terjadi. Yang ketiga ada pengaruh pada generasi muda. Feminisme dalam sastra menginspirasi dan memberikan teladan bagi generasi muda dalam memahami dan menghargai perjuangan perempuan. Setelah kita membahas tentang teori feminisme dalam karya sastra, sekarang kita masuk nih ke bagian akhir, yaitu kesimpulan dan implikasi teori feminisme dalam sastra Indonesia.
Teori feminisme dalam sastra Indonesia menciptakan kesadaran akan pentingnya menghargai dan memperjuangkan kesetaraan gender melalui karya sastra yang kuat dan beragam.